Mengaji, media dakwah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Saudara-saudari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam majelis ilmu di hari yang terbaik, Yaumul Arafah, hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua dan memasukkan kita semua ke dalam orang-orang yang soleh. Amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada hari yang terbaik ini, Yaumul Arafah, hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pada kita puasa bagi orang-orang yang tidak berhaji, untuk puasa sunnah yang pahalanya Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita yang kecil selama 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian besoknya kita masih berjumpa lagi dengan hari yang terbaik, yaitu Nahar, hari korban, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kita untuk sholat Id, sholat hari raya. Maka hendaknya kita berangkat menuju tempat-tempat sholat Id bersama keluarga kita, termasuk anak-anak, wanita yang haid, agar mereka bisa menyaksikan sholatnya kaum muslimin, bertemu dengan kaum muslimin di dalam suatu tempat untuk melaksanakan ibadah sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bagi kita, bagi yang mampu, untuk berkorban. Inilah diantara makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah Anda menghadap Rabb Anda, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, wanhar, dan berkorbanlah. Saudara-saudari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk membekali kita di dalam melaksanakan ibadah korban esok hari, maka pada sore ini saya akan sedikit membagikan ilmu terkait hukum-hukum korban, walaupun tidak bisa terlalu detail mengingat waktunya yang singkat menjelang sholat maghrib. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan bekal ilmu kepada kita semua, agar ibadah korban kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagaimana yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, korban yang dimaksud yang insya Allah akan kita laksanakan besok di dalam syariat itu disebut dengan udhiyah, yang disebut dengan udhiyah. Hamzah, dot, ha, ya, tak marbutoh. Udhiyah. Yang bentuk jamaknya itu adha atau adhahi.
Maka biasanya kita menyebut hari raya kurban itu Idul Adha. Ya, Idul Adha. Adha jamak dari udhiyah. Udhiyah atau yang biasa kita sebut dengan kurban itu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan korban, dengan cara menyembelih hewan korban pada hari-hari yang telah tertentu, yang disebut dengan ayyamun nahar, hari berkorban. Apa saja hukum-hukum yang terkait dengan ibadah korban ini? Yang pertama, korban itu sendiri adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap umat. Jadi setiap umat, setiap generasi, setiap zaman itu ada syariat korban. Cara detail hukumnya atau caranya aja yang beda-beda. Tetapi setiap umat itu ada syariat korban itu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan." Dan telah kami syariatkan pada setiap umat itu mansak, ibadah kurban. Jadi setiap umat itu ada, ya. Cuma berbeda caranya aja. Oleh karena itu, para ulama tidak berselisih tentang disyariatkannya ibadah korban, ya. Artinya ibadah korban itu memang sesuatu yang disyariatkan dalam Islam, itu nggak ada perselisihan. Dalilnya sangat jelas. Yang pertama dalam surah Al-Hajj ayat 34 tadi. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Allah mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah Anda menghadap Allah, wanhar, dan berkorbanlah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 162-163. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, nusukku, nusuk itu korban, korbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mati, dan matiku lillah, untuk Allah Rabbul Alamin. Itu apa? Terkait apa? Pensyariatan dari korban. Jadi tidak ada perselisihan. Maka sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wala khilafa fi kauniha min syara'i'id-din. Tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin bahwasanya korban itu bagian dari syariat Islam. Ya, tidak ada perselisihan di situ. Para ulama hanya berselisih tentang apakah korban itu wajib atau sunnah. Nah, perselisihan di situ. Kalau wajib itu kan berarti kalau tidak dilaksanakan dosa. Kalau sunnah, kalau tidak dilaksanakan tidak mengapa. Nah, dalam permasalahan ini, jumhur ulama mengatakan bahwasanya korban itu sunnah muakkadah. Korban itu sunnah muakkadah. Sesuatu yang sangat dianjurkan, tapi tidak sampai wajib. Ini jumhur ulama. Jumhur ulama di sini berarti yang dimaksud adalah mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya, berpendapat bahwasanya ibadah korban itu sunnah muakkadah. Mereka berdalilkan kepada penjelasan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini
adalah salah satu sahabat yang meriwayatkan tentang hadis-hadis yang terkait kurbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya beliau mengatakan, apa kata Ibnu Umar, aqama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asyara sinin yudhahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selama 10 tahun di Madinah itu selalu berkorban. Ya, setiap tahunnya berkorban. Nah, Ibnu Umar yang beliau merupakan perawi dari hadis tadi, ketika ditanya korban itu wajib atau tidak, maka beliau tidak menjawab wajib. Tapi beliau hanya mengatakan doha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wal muslimuna ba'dah. Telah berkorban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimun sesudahnya. Sehingga dari penjelasan Ibnu Umar ini, Al-Imam Tirmidzi mengatakan al-amalu ala hadza inda ahli ilm anal udhiyah laysat biwajibah. At-Tirmidzi mengatakan berdasarkan penjelasan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, itu menunjukkan bahwasanya udhiyah korban itu tidak wajib. Kalau seandainya wajib, maka ketika ditanya pasti beliau akan mengatakan wajib gitu. Tapi tidak, beliau tidak mengatakan seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya korban itu sunnah muakkadah. Ini juga sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya ketika beliau mengatakan bab sunniyatil udhiyah, bab sunnahnya korban, bab sunnahnya udhiyah. Nah, ini pendapat yang pertama, yaitu pendapat dari jumhur ulama yang mengatakan bahwa korban itu sunnah muakkadah, tidak wajib. Kemudian pendapat yang kedua ini merupakan pendapat dari mazhab Hanafi, mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Mereka mengatakan bahwasanya korban itu wajib, ya. Mereka mengatakan bahwasanya korban itu wajib. Apa dalilnya? Dalilnya sama sebenarnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Mazhab Hanafi menafsirkan bahwasanya hukum asal dari perintah itu wajib, selama tidak ada penjelasan lain maka tetap dalam keadaan wajib. Dan juga didukung oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mengatakan mengkan lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Ya, ini dalil dari mazhab Hanafi, sehingga mereka mewajibkan korban. Wallahu a'lam bishawab. Berdasarkan nas-nas yang ada baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi dan juga penjelasan dari para sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar, yang di antara adalah Abdullah bin Umar dan juga yang lainnya, menunjukkan bahwasanya apa yang menjadi pendapat dari jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya korban itu sunnah muakkadah itu sangat kuat. Ya, sunnah muakkadah itu sangat kuat. Bukan berarti ketika kita memahami korban itu sunnah muakkadah kemudian ditinggalkan, enggak. Justru seorang muslim itu ketika mendengar sesuatu itu sunnah muakkadah maka dia berupaya untuk melaksanakan. Nah, seperti itu. Akan tapi kalau seandainya ada yang tidak melaksanakan, tidak dihukumi berdosa. Nah, itu bedanya dengan yang wajib seperti itu. Kemudian itu tetap terkait hukumnya. Selanjutnya syurutul udhiyah, syarat sah dari korban. Sebagaimana ibadah yang lain seperti sholat, puasa, zakat, haji, korban itu juga ada syarat sahnya.
Syarat sah itu adalah sesuatu yang melekat pada ibadah tersebut, yang kalau seandainya tidak dipenuhi walaupun satu, maka tidak sah ibadah tersebut. Nah, jadi syarat-syarat sah korban ini harus dipenuhi semuanya. Tidak boleh lowong satu aja nggak boleh, harus terpenuhi semua. Maka dikatakan syurutul udhiyah, syarat sah dari udhiyah. Apa syarat sahnya? Asyaratul awal an takuna mamlukatan li sahibiha al-mudhahi. Syarat syah yang pertama dari korban itu adalah hewan korban itu harus milik sah dari yang berkorban. Ya, hewan korban harus milik sah dari yang berkorban. Kepemilikan ini bisa dari jalan jual beli yang sah, yang halal, bisa dari waris, bisa dari hadiah, atau dari yang lainnya, ya, dari jalan-jalan yang halal, yang sah. Tidak boleh hewan korban tersebut dimiliki dengan jalan yang tidak sah, tidak boleh. Misalnya dengan cara merampas atau membelinya dengan uang curian, nggak boleh. Contoh uang curian apa? Ya uang korupsi, hasil korupsi itu kan mencuri itu. Ya, sebanyak apapun korban, sebagus apapun korban, kalau dibeli dari hasil korupsi, ya nggak sah. Ya, karena korupsi itu mencuri. Jadi sudah kena di syarat pertama aja sudah kena. Maka perlu diketahui kaum muslimin bahwa hewan korban tersebut betul-betul dimiliki secara sah dari jalan yang halal. Kemudian asyartu tsani, syarat yang kedua, antakuna min bahimatil an'am. Hewan korban tersebut harus dari jenis bahimatul an'am. Nggak boleh selain itu. Apa yang dimaksud dengan bahimatul an'am? Nah, terkait bahimatul an'am ini sudah langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, kaum muslimin, bahimatul an'am itu sudah jelas dalam Al-Qur'an. Apa yang dimaksud? Yaitu di dalam surah Al-An'am ayat 143 144. Nah, itulah penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan bahimatul an'am. Al-An'am 143 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsamaniyata azwaj." Ada 8 hewan yang azwaj, berpasangan. Jantan betina, azwaj berarti jantan betina. Jantan betina sebanyak 8. Itu berarti menunjukkan apa? 4 jenis dia. Karena jantan betina jadi 8 dia. Ada 4 jenis jantan betina, jadi tsamaniyah 8. Apa saja? 2 disebutkan di ayat 143, 2 disebutkan di ayat 144. Di ayat 143 surah Al-An'am Allah mengatakan minad dha'nisnain wa minal ma'isnain. Yang pertama dha'an. Ya, dha'an, dhad hamzah nun, dha'an. Dha'an itu domba. Ya. Kambing yang bulunya keriting itu. Ya, bulu wol. Itu dha'an dengan segala jenisnya. Kita nyebutnya kadang gibas, biri-biri, nah, dengan segala modelnya. Ya. Pokoknya dia jenis domba. Ya, itu dha'an. Kemudian yang kedua ma'iz, mim ain za, ma'iz. Ma'iz itu kambing. Jadi Allah membedakan antara domba sama kambing biasa. Walaupun sama-sama kambing ya, tapi dalam Al-Quran itu dibedakan. Mengapa? Karena hukumnya beda nih. Hukumnya beda memang, punya hukum yang berbeda. Jadi yang kedua itu kambing, ya kambing yang halus itu bulunya, yang enggak awal.
dengan berbagai macam jenisnya. Itu di ayat 143. Di ayat 144 surah Al-An'am disebutkan lagi dua, yaitu apa? Wa minal iblis nain wa minal baqaris nain. Yang ketiga adalah ibil, onta, dengan segala jenisnya, baik onta yang punuk 1, punuk 2, onta Arab, onta Australia, ya. Onta Eropa ada onta enggak? Onta Afrika gitu. Pokoknya juga segala jenis apa? Onta itu. Bahkan sekarang di Mojokerto sudah ada onta itu. Kalau antum bapak ibu mau korban onta udah nggak perlu impor. Ya. Orang Indonesia itu kreatif. Kemarin kurma ditanam, sekarang onta diternakkan. Hidup juga itu. Mana Pulau Gurun, Mojokerto, Gurun. Mojokerto itu kampung saya sana, Jawa Timur. Nggak ada gurun sana. Mojokerto itu dari kampung saya kurang lebih 2 jam aja. Di Jawa Timur sana, dekat Surabaya. Jadi kemarin beberapa dalam bulan inilah itu kebetulan nengok ada berita, ada petani yang sudah bisa beternak onta. Masya Allah, ini pandai dia melihat peluang. Jadi ibil, onta. Kemudian yang keempat apa? Bakor, waminal bakor isnain, sapi dengan segala jenisnya. Ya sapi, ada kerbau di situ, apalagi banteng. Kalau di Amerika itu ada gede itu apa? Bison, ya kan? Ya pokoknya jenis sapi. Nah, masuk kategori bakor. Jadi bukan berarti kerbau kok nggak ada tat. Ya kerbau itu masuk jenis bakor. Sapi dengan segala jenisnya. Nah inilah 4 hewan yang disebut dengan bahimatul an'am itu ya ini. Mengapa ini perlu betul-betul dipahami? Karena di dalam teks Indonesia itu bahimatul an'am diterjemahkan hewan ternak. Nah kalau cuma hewan ternak gitu aja, ayam juga hewan ternak, bebek juga, mentok juga, angsa juga, kuda juga, kan harus jelas gitu. Jadi istilah bahimatul an'am itu hanya 4 ini, do'en, ya, domba, maiz, kambing, ya. Kemudian apa, ibil, yaitu onta, bakor itu sapi. Nah, inilah keempat hewan yang sah, ya, untuk dijadikan sebagai hewan kurban, ya, sebagai hewan kurban. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, misalnya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rushd. Al-Imam Ibnu Rushd di dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid mengatakan ajma'al ulama ala jawazid dhahaya min jami'i bahimatil an'am. Beliau mengatakan sepakat para ulama bolehnya berkorban dengan segala jenis bahimatul an'am tadi, yang 4 tadi. Wakhtalafu fil afdhali min dzalik. Para ulama hanya berselisih dari 4 jenis tadi, yang paling afdol itu yang mana? Nah, ini juga perlu diketahui, karena bagaimana juga kalau nama ibadah itu kalau bisa ya yang paling afdol kan. Nah, jangan hanya ijazah aja, yang penting sah. Jadi diusahakan kalau ibadah itu yang terbaik. Jadi para ulama sepakat bahwasanya 4 jenis hewan ini sah untuk digunakan sebagai hewan kurban, ya. Domba, kambing, onta, sapi. Mana di antara yang keempat ini yang terbaik, yang paling afdol? Nah itu berselisih di sini para ulama, tidak sepakat. Ya. Para ulama tidak sepakat. Jumhur ulama, ya, jumhur ulama, yang dimaksud dengan jumhur ulama ini adalah
mazhab Syafi'i, Hambali, kemudian sebagian dari mazhab Maliki. Ya, mazhab Syafi'i, Hambali, dan sebagian mazhab Maliki, mereka mengatakan afdalul adhahi hiya al-badanah thumma al-baqarah thumma syah. Bahwa hewan korban yang terbaik menurut jumhur ulama, yaitu yang dimaksud jumhur di sini adalah mazhab Syafi'i, Hambali, dan sebagian Maliki. Yang pertama, peringkat pertama itu badana, onta. Tapi dengan syarat onta untuk satu orang, onta sendiri, korbannya harus sendirian, nggak boleh bertujuh. Itu baru nomor satu. Yang nomor dua, sapi, tapi juga dengan syarat dia harus sendirian berkorban sapi, nggak bertujuh. Gitu. Yang ketiga, domba. Kalau domba yang wajib sendirian. Yang keempat, kambing sendiri. Baru berikutnya istirak, syirik, yang bertujuh itu. Yang nomor 5 berarti adalah onta bertujuh, sapi bertujuh. Sehingga kalau kita lihat di dalam pendapat jumhur ulama, kaum muslimin yang berkorban dengan sapi bertujuh, itu dia di peringkat ke-6. Malah lebih bagus domba sendirian malah. Ayo gimana? Apa dalil dari jumhur ulama? Di antara dalil mereka adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Bukhari Muslim terkait pahala orang yang berangkat sholat Jumat. Yang ada dalam hadis sahih, Nabi mengatakan barang siapa yang pergi sholat Jumat pada jam pertama seakan-akan dia berkorban onta. Kalau seandainya dia berangkat jam kedua seperti berkorban sapi. Kalau berangkat jam ketiga seperti berkorban kambing. Kalau berangkat jam keempat seperti berkorban ayam. Kalau berangkat sholat Jumatnya jam kelima seperti berkorban telur. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi membagi keberangkatan kita sholat Jumat itu setiap hari Jumat itu menjadi 5 jam, 5 fase, 5 waktu. Kalau seandainya kita mulai dari jam 6, ya terbit matahari dari jam 6 ke jam 12, anggaplah 6 jam ya dibagi 5, ya kurang lebih 1,5 jam, anggap begitu. Jadi kalau seandainya bapak-bapak pergi sholat Jumat sampai ke masjid itu 7:30 masih dapat onta. Sampai masjid jam 9 masih dapat sapi. Sampai masjidnya 10:30 masih dapat kambing. 11:30 dapat ayam. Jam 12 dapat telur. Kira-kira antum dapat mana itu? Kalau sudah adzan telur aja nggak dapat. Batasnya kan adzan itu. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu juga sekaligus koreksi bagi kita setiap hari Jumat Bapak-bapak. Hadis ini hadisnya sahih loh ini ya. Ya, hadis sahih. Ya, paling enggak sekali-kali lah dapat onta gitu. Tapi kita harus di masjid sudah 7:30 udah harus di masjid. Enggak mesti jadi warim. Bagi yang pegawai sekali-kali hari Jumat itu cuti, ambil cuti hari Jumat. Nah, bagi yang berdagang sekali-kali tutup dagangannya gitu. Kiamat. Masa dagang terus kan gitu kan.
Nah, walaupun hadis ini tidak secara langsung menerangkan tentang kurban, akan tapi dipakai oleh para ulama. Ya. Dipakai oleh para ulama. Ini menurut jumhur. Kemudian pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang kedua ini merupakan pendapat mazhab Maliki. Di dalam mazhab Maliki mereka mengatakan afdhalul adhahi al-dha'n tsumma al-baqar tsumma al-ibil. Di dalam mazhab Maliki mereka mengatakan hewan korban yang terbaik itu domba, kambing, baru sapi, baru onta malah yang belakang. Dengan catatan tetap korbannya untuk satu orang semua. Kalau istirot sepertujuh tetap di kategori 5-6 tetap. Apa dalilnya? Pendapat kedua ini yaitu mazhab Maliki mengatakan mengapa domba itu yang terbaik, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 107. Ya, As-Saffat ayat 107. Allah mengatakan apa? Wa fadainahu bidzibhin adzim. Tatkala Ismail alaihissalam hendak disembelih oleh Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah, maka apa yang terjadi? Allah menggantinya dengan hewan korban. Karena tujuannya bukan untuk menyembelih Ismail sebenarnya, gitu loh. Allah menggantinya dengan bidzibhin adzim, dengan hewan sembelihan yang gemuk. Apa yang dimaksud? Ya kibas, domba. Maka mereka mengatakan kalau seandainya mereka mengatakan ketika Allah mengganti Ismail dengan domba, itu menunjukkan domba itu yang terbaik. Karena hewan yang lain ada. Maka itu menunjukkan domba itu yang terbaik. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah apa? Nabi itu konsisten berkorban dengan domba. Gak pernah Nabi itu berkorban selain domba. 10 tahun beliau di Madinah, beliau selalu berkorban kabsyain, 2 ekor domba. 1 domba untuk beliau dan keluarganya, 1 domba lagi untuk umatnya yang tidak mampu berkorban. Konsisten. Sehingga mereka Imam Maliki mengatakan itu menunjukkan domba itu yang terbaik. Nabi pernah berkorban tidak dengan domba, yaitu dengan onta, 100 ekor onta. Tapi itu statusnya bukan udhiyah. Statusnya bukan udhiyah, korbannya orang yang tidak haji. Beliau berkorban 100 ekor onta itu pada saat beliau haji. Namanya bukan udhiyah, itu hadyu namanya. Sama-sama korban, tapi beda. Kalau udhiyah seperti kita ini, korbannya kita ini, beliau nggak pernah. Selain apa? Selain domba. Dan pendapat mazhab Maliki ini cukup kuat. Susah untuk dibantah. Kemudian pendapat yang ketiga ini merupakan pendapat dari mazhab Hanafi. Apa pendapat dari mazhab Hanafi? Afdhalul adhahi makana aktsara lahman wa atyab. Fasya afdhal min subil baqarah. Fa in kana subil baqarah aktsar lahman fa huwa afdhal. Apa kata mazhab Hanafi? Hewan korban yang paling bagus itu yang banyak dagingnya dan yang paling enak. Kelihatannya mazhab Hanafi ini banyak mempengaruhi pola ibadah orang Indonesia kayaknya dalam urusan korban. Tak terasa itu, padahal orang Indonesia kebanyakan ngaku Syafi'i kan. Tapi dalam urusan korban itu pengaruh mazhab Hanafi itu sangat jelas. Begitu pula dalam urusan zakat fitrah, kan kebanyakan uang itu sekarang. Itu kan pendapat dari mazhab Hanafi. Kalau kita mengacu mazhab Syafi'i, wajib dengan makanan pokok untuk zakat fitrah. Nah, kalau kita mengacu ke mazhab Syafi'i misalnya dalam urusan korban,
Ya tadi pasti orang akan milih apa? Domba atau kambing dibandingkan apa? 1/7 sapi gitu. Akan tetapi madhab Hanafi ini tetap memberi catatan. Apa catatannya? Fasya afdal min subi baqarah. Kambing itu tetap lebih afdal daripada 1/7 sapi. Nah, jadi kalau kita melihat ini 3 pendapat ini mirip Mas Ian. 1/7 itu kalah tetap. Gitu. Dengan apa? 1 ekor 1 orang gitu. Karena apa? Memang maksud dari korban itu apa? Maksud dari korban itu iraqatud dam, mengalirkan darah. Sehingga barang siapa yang mengalirkan darah itu tunggal, tidak istiraq, tidak bersekutu, maka itu yang terbaik. Makanya sebenarnya afdolnya itu yang berkorban dia juga yang menyembelih. Nah kalau yang bertujuh gimana? Tidak mungkin kan nyembelihnya bergantian. Nah, satu sayat, tetap mungkin. Pasti apa? Salah satu, yang lainnya megangi ya gitu. Beda kalau seandainya berkorban sendirian, pasti dia bisa menyembelih sendirian. Nah ini ikhtilaf para ulama di dalam afdalul adhahi, hewan korban mana yang terbaik. Kalau kita melihat memang yang terbaik itu 1 hewan 1 orang itu. Kalau kita mengacu pada jumhur ulama ya tadi onta sendirian, sapi sendirian, domba sendirian, kambing sendirian, baru onta 1/7, sapi 1/7. Sedangkan syarat sahnya ya tadi semua sah ya, asal apa? Masuk ke 4 jenis ini sah dia. Yang penting ketika dia sapi atau onta maksimum 7 orang, tidak boleh lebih. Masuk 7 orang. Nah ini juga harus jadi bahan pemikiran. Makanya saya tahun ini memberikan saran kepada masjid-masjid, kepada kaum muslimin, kepada panitia korban, tolong itu pengumuman korbannya itu diubah. Jangan membiasakan dengan apa acuannya itu orang. Misalnya biasanya kan begini, korban masjid ini tahun ini adalah 3 juta per orang. Sehingga orang kan langsung acuannya orang. Coba dirubah. Gimana ngerubahnya? Korban, misalnya korban di Uwais Al-Qarni tahun 1448 Hijriah 1 25 juta sapi A, 2 20 juta sapi B. Nah, orang kan langsung pikirannya itu bukan 1/7 lagi, tapi langsung 1 ekor 1 sapi gitu. Itu beda, itu psikologi ya itu. Cara mempengaruhi orang gitu. Sekarang itu orang itu terbiasa menerima informasi itu sudah langsung per orangnya dia, bukan per ekornya. Padahal korban itu kan per ekornya. Mestinya cara ngumumkan itu kayak ngumumkan zakat fitrah itu loh. Beras apa misalnya, beras belida sekian rupiah per kilo, kan gitu seharusnya itu. Beras ini Solo sekian rupiah per kilo itu. Nah sama korban itu mestinya begitu cara ngomongkannya. Dibuat pilihan. Pilihan 1 langsung tulis 25 juta sapi grade A itu. 20 juta sapi grade B. Pilihan 3 domba. Pilihan 3 10 juta domba grade A itu. Aduh macam gede itu kan itu. Kan keren ya gitu. Sehingga orang termotivasi untuk satuan dia. Tidak istiraq, tidak 1/7 terus. Nah, coba nanti tahun depan dirubah apa mindsetnya, cara berpikirnya. Nah, ini terkait syarat yang kedua, ya. Jadi harus berupa bahimatul an'am.
Kurban itu harus berupa 4 jenis ini, ya. Domba, kambing, onta, sapi. Kalau sudah 4 ini sah dia. Para ulama hanya berselisih tentang keutamanya saja. Ya. Sampai jam berapa? Udah lapar. Udah lapar. Masih lama. Masih lama. Mulut saya udah kering aja. Dijemur di laut tadi. Saya antre dari 1:30 sampai 4:30 baru mendarat. Lumayan juga ya, 3 jam ya. Nyebrang dari Pak Neng ke sini. Asyaratu tsalis, kemudian syarat yang ketiga, ya, syarat yang ketiga dari syarat sah kurban. As-sin al-mu'tabar syara'an. Hewan kurban itu harus memenuhi umur secara syariat. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir radhiallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tadbahu illa musinnatan illa ayyasura alaikum fatadbahu jada'atan minad dha'n. Kata Nabi, janganlah kalian itu menyembelih hewan kurban kecuali sudah musinnah. Kecuali sudah musinnah. Kecuali kalau kalian kesulitan, maka boleh menyembelih jada'ah minad dha'n, umur jada'ah dari dha'n, dari domba. Nah, kita bahas dulu musinnahnya. Musinnah itu adalah usia di mana bahimatul an'am, onta, sapi, kambing itu sudah ganti gigi serinya. Jadi hewan-hewan ini punya gigi seri di depan ini. 2 di atas, 2 di bawah. Nah, musinnah itu tercapai apabila gigi seri mereka itu ganti. Gigi susunya ya, gigi kecilnya itu ganti. Tanggal dia ganti dengan yang gede, yang besar. Itulah tercapai disebut musinnah. Kebiasaannya kambing itu mencapai musinnah umur 1 tahun genap, masuk tahun kedua. Sapi itu mencapai umur 2 tahun genap, masuk tahun ketiga. Onta itu umur 5 tahun genap, masuk tahun ke-6. Itu kebiasaannya seperti itu. Maka kita wajib membeli atau mencari hewan kurban, ya, yang sudah musinnah ini. Kambing sudah 1 tahun umurnya, sapi sudah 2 tahun, onta sudah 5 tahun. Ya ditanyakan kepada peternaknya atau penjualnya, ini umurnya berapa? Kalau perlu ditanya, ada akte kelahirannya enggak? Kalau yang peternak profesional itu dia punya itu catatan itu. Yang kadang dia dikalungkan itu di lehernya, atau di tag di telinganya itu. Karena di telinganya itu dilobangi terus dikasih itu kayak giwang dia, ya. Kayak ditindik gitu. Ya, di peternakan modern yang profesional itu ada catatannya. Nah, kalau seandainya kita ragu, ini yang benar ini berapa umurnya, maka ya cek secara fisik. Ketika beli kambing, beli sapi misalnya, ya buka aja mulutnya. Gigi serinya itu udah ganti belum? Itu aja. Kalau belum ya jangan, nggak usah dibeli. Nah, jadi cara menentukan musinnah itu ada 2. Kalau sudah yakin dengan umur ya sudah. Yang kedua adalah dengan cek fisik, dan itu lebih meyakinkan. Cek fisik itu lebih, karena musinnah ini sebenarnya acuannya adalah ganti gigi tadi. Yang dimaksud dengan ganti gigi itu tidak mesti sudah ganti tumbuh, enggak. Tanggal itu sudah cukup.
udah berarti dianggap mulai ganti gigi. Tapi jangan ditanggalin ya. Ada juga yang curang itu kadang, ada juga ya, bukan menuduh, enggak, kadang namanya orang gitu, supaya laku ditanggalin tuh giginya. Itu tentu tidak boleh. Kecuali domba boleh umur jada'ah. Jada'ah itu umur 6 bulan. Nah, itu enaknya domba. Jadi domba itu umur 6 bulan sudah boleh, tidak harus setahun. Mengapa? Karena domba itu lebih cepat gedenya. Nah, gemuknya lebih cepat dibandingkan kambing biasa. Makanya boleh dia 6 bulan sudah boleh. Nah, dan itu harus ya, musinnah itu harus ya. Hewan korban yang tidak mencapai musinnah ya nggak boleh dijadikan hewan korban. Makanya pastikan dengan teliti secara fisik atau secara umur ya. Harus pasti. Kambing itu setahun, sapi itu 2 tahun, onta karena mungkin nggak ada ya jelas 5 tahun dia. Atau kalau tidak mampu menentukan secara umur ya cek fisiknya sudah ganti atau belum itu gigi serinya. Kemudian syarat yang keempat, asyatur rabi, syarat yang keempat di antara syarat sah dari korban apa? As-salamah minal uyub. Hewan korban tersebut harus terlepas, bebas dari apa? Cacat. Yang dimaksud dengan cacat ini tidak semua cacat kaum muslimin ya. Hanya 4 cacat saja ya, hanya 4 cacat saja yang menyebabkan hewan korban itu tidak sah. Yang lainnya tidak ya, ada tatarannya makruh ya, tapi tidak sampai apa? Tidak sah. Apa saja itu? Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dari riwayat Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan korban. Yang pertama, al-awra bayyinun awaruha. Buta yang betul-betul buta. Jadi kebutaannya itu harus betul dia, jelas. Kalau cuma rabun tidak. Contoh misalnya menunjukkan kebutaannya itu apa? Misalnya matanya itu hilang sebelah, entah tertutup, entah dia putih semua, atau memang biji matanya nggak ada, itu kan berarti kan buta walaupun sebelah, apalagi dua-duanya, maka itu nggak sah. Tapi kalau hanya rabun atau agak-agak sakit mata, matanya merah, agak ada tai matanya, ya itu nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, al-maridah bayyinun maraduha. Sakit yang betul-betul sakit. Cirinya gimana? Dia diem, nggak bergerak-gerak, nggak mau berjalan, nggak mau makan. Nah itu sakit yang dimaksud di sini, yang nggak sah. Tapi kalau seandainya dia masih lincah, bergerak ke sana kemari, hanya pilek-pilek dikit. Kan itu kambing sama sapi itu kan sering meler-meler itu hidungnya itu, nah, atau batu-batu dikit. Nah, gitu. Tapi dia masih lincah, masih mau makan, ya enggak apa-apa. Jadi betul-betul harus menunjukkan sakit yang betul-betul sakit. Kemudian yang ketiga, al-arja bayyinun dol'uha, pincang yang betul-betul pincang. Nah betul-betul dia terpincang-pincang tuh kalau jalan. Tapi kalau hanya sekedar misalnya ada luka di kakinya, ya, terus kukunya agak pecah gitu, maka itu tidak mengapa. Yang penting dia masih bisa jalan dengan baik, masih bisa jalan dengan baik. Kemudian yang keempat, al-kasir allati la tanqa, kurus yang betul-betul kurus. Inilah 4 cacat yang tidak boleh, yang menyebabkan tidak sah itu korban.
Selain itu nggak apa-apa, hanya mengurangi keafdolan saja. Contoh misalnya tanduknya pecah dikit atau patah ujungnya, ekornya juga begitu putus, ujungnya digigit kawannya misalnya. Telinganya begitu sobek dikit, nggak apa-apa. Akan tapi kalau seandainya kita mendapatkan hewan korban itu betul-betul mulus, bebas dari cacat, itu afdol. Ya. Sebagaimana korbannya Nabi SAW. Karena Nabi SAW yudhahi bikabsyaini amlahaini aqranain saminain. Nabi itu, kata para sahabat, berkorban dengan 2 ekor gibas yang amlah itu putih. Korban Nabi itu warnanya putih. Disebutkan dalam sebagian riwayat kaki, ujung-ujung kakinya itu hitam, ya, perutnya hitam, kemudian matanya itu ada hitamnya, lingkaran hitamnya, mulutnya juga begitu. Itu korbannya Nabi. Itu maksud dengan amlah. Akronain, tanduknya bagus, gemuk. Itu tentu itu yang terbaik. Tapi kalau seandainya kita mendapatkan hewan itu ada cacat sedikit, yang penting tidak cacat yang utama tadi, maka sudah sah. Lalu ada pertanyaan begini, bagaimana kalau seandainya ada seseorang dia sudah membeli hewan korban, bahkan sudah dikalungi itu hewan korbannya itu sebagai tanda mau dikejaring korban. Qadarullah menjelang disembelih, pincang dia, lari-lari jatuh kejepit pagar, pincang. Gimana? Kalau milih sendiri kan nggak apa-apa. Kalau itu misalnya pindah orang lain, panitia bingung tuh. Mana? Nah itu kejadian di zaman sahabat, bukan kejadian. Apa penjelasan para ulama dalam kasus itu? Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan, ya, dalam kitab Al-Mughni, bahwa apabila seseorang sudah menetapkan hewan korban, sudah membelinya misalnya, sudah dikasih tanda itu sebagai hewan korban, kemudian terjadi cacat setelah itu, maka tidak mengapa. Dzabahaha wa ajzaduhu. Jadi boleh dia menyembelih sebagai hewan korban dan itu sah. Kalau cacat itu terjadi setelah dibeli dan ditakyin, diberi tanda bahwa itu hewan korban. Beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan ini adalah pendapat dari Atha, Hasan, An-Nakhai, Az-Zuhri, At-Tauri, Malik, Syafi'i, dan Ishaq Al-Rahawiyah. Banyak para ulama mengatakan itu sah. Di antara dalilnya adalah apa yang terjadi pada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Awal suatu saat beliau berkorban dengan beberapa korban, ya, hewan korban. Nah, kemudian ketahuan ada satu hewan itu dia buta. Maka apa kata Ibnu Zubair? In kana asabaha ba'da ma mashtaritumuha fa'amduha wa in kana asabaha qabla an tashtaruha fa'abdiluha. Kalau seandainya cacat ini terjadi setelah kamu beli, maka terus jadikan hewan korban, tidak masalah. Tapi kalau seandainya cacat itu terjadinya sebelum kamu beli, maka nggak boleh, harus diganti. Nah ini Masya Allah, ya kaum muslimin, kita bisa lihat bahwa ad-din yusrun, agama itu mudah. Allah tidak membebani yang berat-berat, ya. Selama kita tidak menyengaja, tidak lalai,
dalam menjaga, memelihara hewan korban yang sudah kita tentukan, kemudian terjadi cacat, maka itu tidak mengapa, tidak perlu diganti. Ya. Karena cacat itu terjadi setelah hewan itu kita beli, kita jadikan sebagai hewan korban. Tapi kalau cacat itu terjadi sebelum kita beli, sebelum kita jadikan hewan korban, maka itu baru yang nggak boleh. Masya Allah, ini menunjukkan memang adil urusan agama itu mudah. Ini juga perlu dijelaskan karena ini kadang terjadi juga. Tahun lalu atau 2 tahun lalu terjadi di tempat kami. Sapi itu turun dari truk, entah melompat atau gimana, akhirnya patah. Kalian bingung itu. Panitia ada kebingungan ya, gimana ini? Tapi dengan kita memahami maka menjadi mudah. Kemudian syarat sah berikutnya yaitu yang kelima. Ya, syarat sah yang kelima. Al-Jabah fil waqtil muhaddats syar'an, bahwa hewan korban tersebut disembelih pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Waktu menyembelih hewan korban itu 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itulah ayyamun nahr, waktu untuk menyembelih hewan korban. 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kapan mulainya? Di tanggal 10 tersebut, yaitu setelah sholat Idul Adha, setelah sholat hari raya. Mulainya nggak boleh sebelum itu. Bukan berarti tanggal 10 mulainya malam 10, enggak. Tapi harus setelah sholat Idul Adha. Karena kalau kita menyembelih hewan korbannya sebelum sholat Id, ya nggak sah. Karena belum masuk waktunya. Apa dalilnya? Di antara dalilnya ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Man dhaha qabla shalah fa innama dhabaha li nafsi, wa man dhabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuh wa asaba sunnatul muslimin." Barang siapa yang menyembelih hewan korbannya sebelum sholat Id, maka itu hanya menyembelih untuk dirinya sendiri, hanya daging biasa, bukan korban. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat Id, itu baru benar, baru sah korbannya. Kemudian dalam riwayat Ahmad dengan syarat yang sahih, Nabi mengatakan apa? Kullu ayyamit tasyrik dabhun. Semua hari tasyrik itu hari untuk menyembelih hewan korban. Sehingga dari 2 hadis ini bisa kita pahami bahwasanya ayyamun nahr, hari menyembelih itu ada 4 hari. Tanggal 10 itu pertama, dimulai dari ba'da sholat Id, dimulai dari setelah sholat Id. Kemudian tanggal 11, 12, 13. Kapan berakhirnya? Yaitu tanggal 13 sebelum tenggelam matahari, ya, sebelum adzan maghrib itu. Selama belum tenggelam matahari di tanggal 13, maka masih boleh untuk menyembelih hewan korban. Dan menyembelih hewan korban itu tidak mesti siang, boleh juga malam. Kalau seandainya karena alasan ini, alasan itu, bisanya menyembelih malam hari, boleh enggak? Boleh. Boleh. Ini sebagaimana penjelasan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wa yudbah fil lail wan nahar. Hewan korban itu boleh disembelih di malam maupun di siang, ya boleh. Kapan waktu yang bisa untuk menyembelih itu boleh. Yang penting tanggal 10, 11, 12, 13 tadi. Nah, bagaimana kalau seandainya menyembelihnya itu bisanya baru tanggal 14? Nah, Ustaz ada-ada aja. Tadi dia bilang sampai tanggal 13, sekarang kok tanggal 14 nih. Ya boleh jadi. Kasusnya apa? Hewan korbannya lari. Hewan korbannya lari. Ketemunya baru tanggal 14 atau gimana?
Saya antum ikat sini kambing ini, lari dia ke hutan sana. Nah ini kan hutan tuh sebelah itu, lari itu dah. Dicari sampai tanggal 13 gak ketemu. Ya sudah, qadarullah masyafa'al, ikhlas, alhamdulillah gitu. Tanggal 14-nya muncul di sini. Namanya kambing, ini lari-lari dia. Muncul di sini. Masya Allah kambingku. Ayo coba gimana ayo. Para ulama menjelaskan boleh. Kalau ada sebab darurat seperti itu boleh. Dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan orang yang lupa sholat atau tertidur dari sholat. Nabi mengatakan, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sholat, lupa dia, maka dia segera sholat begitu ingat. Nah, begitu pula yang tadi korban nih, lari dia ketemunya tanggal 14, ya boleh. Enggak apa? Enggak mubatir dia, artinya enggak batal dia enggak. Karena apa? Sebabnya sebab syar'i. Ya, larinya gimana? Namanya juga hewan lari. Kita sudah diikat baik-baik, lari dia. Ini enak kali, pas kali contohnya di samping di sini ada hutan. Gitu. Ketika di kota saya nggak bisa jelaskan dengan baik gitu. Orang nggak terpikir gimana larinya. Kalau di sini enak ini orang sana dah lari terus, agak repot kita nyarinya dah. Tanggal 14-nya muncul sendiri gitu. Namanya juga hewan itu. Nah itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam atau yang terakhir dari syarat sah kurban, bahwasanya hewan kurban itu tidak boleh ada sangkutan dengan orang lain, tidak boleh ada sangkutnya dengan hak orang lain. Contohnya apa? Hewan kurban itu misalnya dijadikan sebagai barang jaminan. Itu nggak boleh, karena barang jaminan nggak boleh diutak-atik. Misalnya Anda punya sapi, dijadikan barang jaminan, maka kalau mau jadikan korban ya harus datangi dulu orang yang memberi hutang kepada kita. Pak, Bu, sapi ini mau kami jadikan korban tahun ini, boleh ya? Nah, bebaskan dari barang jaminan, boleh, baru. Kalau enggak boleh. Nah inilah 6 syarat sah dari korban yang harus dipenuhi, nggak boleh satupun lowong. Ya. Jadi yang pertama tadi harus milik sah, kemudian harus berupa bahimatul an'am, yaitu domba, kambing, onta, sapi. Nah, para ulama hanya berbeda masalah yang utama mana, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ketiga harus cukup umur. Kambing genap setahun, sapi genap 2 tahun, onta genap 5 tahun. Khusus domba boleh 6 bulan. Maka dari itu Allah membedakan antara domba sama kambing, menyebutkan dua-duanya dalam Al-Quran karena memang berbeda hukumnya. Kemudian yang keempat harus bebas cacat. Yang disebut cacatnya hanya 4 saja. 4 saja, yaitu buta yang betul-betul buta, sakit betul-betul sakit, pincang betul-betul pincang, kurus yang betul-betul kurus. Yang kelima disembelih pada waktunya, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 10 yaitu setelah sholat Id. Tanggal 13 berakhir sebelum tenggelam matahari. Dan yang keenam itu harus bebas dari hak orang lain. Ya. Inilah syarat-syarat sah dari kurban. Kemudian yang selanjutnya adalah adab menyembelih. Ya, adab menyembelih. Di antara adabnya menyembelih, yang pertama yang menyembelih harus orang muslim, ya. Atau boleh juga kitabi, orang Yahudi atau Nasrani. Tapi jelas ini kita tentu muslim, ya. Ini wajib, ya, harus. Kemudian yang kedua
disunahkan untuk di istiqbalul kiblah, dihadapkan ke kiblat. Itu sunnah, ya, tidak wajib. Jadi kalau seandainya tidak menghadap kiblat ya boleh aja sebenarnya. Tapi lebih utama kalau seandainya dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian yang ketiga harus ihsan, harus berbuat baik terhadap hewan sembelihan kita, ya. Harus berbuat baik. Ini wajib, ya. Karena Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Kemudian disebutkan situ apa, wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Maka apabila Anda menyembelih, ya baik-baik menyembelih. Ya, baik-baik menyembelih. Ada kejadian di zaman Nabi, ya. Seorang sahabat, ya, itu menyembelih kambing. Kambing itu sudah ditidurkan. Nah, ketika sudah kambing ditidurin, baru diasah itu pisau di atas kambing itu. Lewat Nabi mengatakan, Anda itu menyembelih dia 2 kali kayak gitu. Ketika Anda mengasah pisau di hadapannya itu menyembelih pertama itu. Maka oleh karena itu kaum muslimin ketika menyembelih itu ya pisahkan antara area menyembelih sama area menambatkan, itu harus terpisah, nggak boleh nampak sama hewan-hewan tersebut. Jangan pula hewan itu suruh ngantri nonton apa kawannya. Ini apa? Habis itu deketnya dikuliti. Waduh, tawa-tawa berkeringat dia kan. Alhamdulillah. Ini balik atau mati? Jadi yang ketiga itu kita harus berbuat baik. Jangan sampai kita menunjukkan apa ketika menyembelih itu ke kawan-kawannya atau menyembelih dengan pisau yang tidak tajam, ya. Maka hendaknya apa? Ditajamkan pisaunya. Nabi mengatakan wal yuhidda ahadukum syafrata. Kemudian yang keempat dari adab menyembelih apa? Ayyusamillah alaiha. Wajib ini menyebutkan apa? Bismillah, ya, menyebutkan Bismillah. Ini wajib ini. Apa kata Nabi? Ma'an harodam baduk bismillah fakulu. Nah ini, jadi ketika menyembelih kita harus minimal mengucapkan Bismillah. Lebih lengkapnya Bismillah Allahu Akbar. Nah, itu. Lebih lengkap lagi Bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa ahli. Ya Allah, terimalah korbanku dan keluargaku. Gitu. Kalau mewakili bertujuh, misalnya Bismillah Allahu Akbar, ya Allah terimalah korban fulan sebutkan 7 orang. Kemudian apa? Disembelih sesuai dengan tata cara yang pas. Cara menyembelih ada 3. Yang pertama nahar, nun ha ro. Nahar itu untuk menyembelih onta dengan cara tetap berdiri, kemudian kaki depannya sebelah kiri diikat, baru ditusuk pangkal leher yang bawah. Itu nahar namanya. Tapi itu untuk onta, tidak disukai digunakan untuk sapi atau kambing. Jenis yang kedua itu dabah, dabah itu menyembelih dengan dibaringkan itu, yaitu seperti menyembelih kambing dan sapi. Nah, dabah itu dibaringkan di sisi kiri, ya. Sebenarnya kanan juga boleh, tapi afdal sisi kiri sehingga bisa menghadap ke arah kiblat. Kemudian diputus tenggorokan sama kerongkongannya, minimal itu.
hulkum sama marinya, tenggorokan sama kerongkongannya itu minimal. Lebih bagus juga pembuluh darah yang 2, 4 itu, yaitu di leher yang atas itu dabah. Kemudian jenis yang ketiga yaitu soid, menyembelih dengan cara diburu. Nah, menyembelih dengan cara diburu berarti tidak ditentukan bagian mananya, ya boleh bagian kepala, boleh bagian leher, boleh bagian badan, yang penting mati itu hewan. Soid itu. Caranya gimana? Sebelum kita menembak atau memanah atau melempar tombak misalnya atau lain sebagainya, kita mengucapkan bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Maka sah itu sembelihan dan tidak perlu disembelih lagi. Dan itu berguna kalau untuk korban, ya. Itu adalah ketika misalnya kita menjumpai hewan korban yang lari liar, nggak bisa ditangkap. Nah, ini hewan korbannya sudah ini mau disembelih nih, mau ronta-ronta, lari dia, liar dia, dan susah ditangkap, malah membahayakan. Maka boleh cara menyembelihnya dengan ditembak. Nah, sah itu. Nah, inilah diantara adab-adab dari menyembelih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal ilmu bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah sudah jam 8:05. Bentar lagi adzan dah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang perlu ditanyakan sebelum saya tutup? Atau sudah lapar? Sama ya. Nah, tutup aja ya. Siap-siap. Nah. Pernah kejadian Ustaz, ketika nyembelih sapi itu sapinya nggak mati Ustaz, tapi nggak selesai nyembelih, duduk ya. Itu macam mana Ustaz, disembelih ulang atau gimana hukumnya? Sudah putus belum tenggorokan sama kerongkongannya? Kurang tahu Ustaz, saya jelas dia sudah disembelih, entah terlalu bukan di leher. Yang penting kalau tenggorokan sama kerongkongannya sudah putus, ya sah. Itu tinggal nunggu dia mati aja, pasti mati itu. Kalau dia hidup berarti nggak putus itu. Berarti diulang aja bisa. Bisa, jadi ditidurkan lagi, ditambah, itu nggak apa-apa. Ya, bismillah. Kadang ada, saya pun pernah ngalami itu. Entah karena saking cepatnya saya nyembelih, jadi hanya sekali aja nggak salah waktu itu, sekali 2 kali itu, set gitu kan, putus. Bukan hanya tenggorokan, kerongkongannya putus semua, darahnya mengalir kok, putus. Karena udah lihat itu ya kita lepaskan, berdiri dia, gini-gini. Itu sapi, masya Allah, kuat kali. Ya sudah, kami baringkan lagi, gitu. Ada jenis-jenis hewan kayak gitu. Salah satunya kalau yang terkenal itu apa? Angsa, entok. Itu lama matinya itu, walaupun sudah putus itu. Gitu. Yang penting intinya sudah putus tenggorokan, kerongkongannya sudah selesai. Walaupun mungkin proses matinya agak lama, nggak apa-apa. Itu bisa dia lagi. Boleh. Ya. Tapi sebenarnya kalau sudah putus ya sudah cukup. Tinggal tunggu aja, mati sendiri nanti itu. Ya, kalau ragu langsung aja, begitu dia berdiri lagi atau apa, langsung dibaringkan tambah, atau langsung diperiksa kan, diperiksa dulu kan, putus atau enggak kan. Kalau belum putus kerongkong sama Ya, diulang lagi. Boleh dan sah itu, selama belum masih nampak hidup ya sah. Enggak, siapa yang bilang? Enggak ada. Apalagi yang kejadian seperti itu, kejadian yang tidak disengaja kan. Mana ada orang menyengaja kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat pada kita, memberkahi kita, kemudian kita semua dari kubur dan neraka, dan memasukkan kita semua ke surganya. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.